Bagaimana membuat opening yang memikat? Lakukan ini. Kamu pernah baru baca langsung kabur atau tidak jadi menyaksikan sebuah konten? Alasannya membosankan. Kenapa membosankan? Ya, salah satu alasannya adalah openingnya tidak menarik atau tidak memikat. Apa itu opening? Ya, biasanya juga disebut dengan lead atau pembukaan. Nah, bagaimana membuat opening yang menarik? Mau tahu atau mau tahu banget? Yuk, ikuti. Lead atau opening adalah pembuka tulisan. Jika judul seperti etalase pada sebuah toko, lead adalah pintu masuk ke dalam toko itu. Ibaratnya, pembaca adalah seorang calon pembeli. Mereka akan tertarik membeli sebuah baju setelah melihat etalase yang menarik. Lalu, giringlah ia masuk ke dalam toko lewat pintu masuk yang tak terkunci. Pembuka tulisan karena itu harus mudah dibuka, membujuk calon pembeli, memasukinya hingga mereka memilih sebuah baju dan bertransaksi di kasir. Setelah membayar, ia harus dipaksa melihat-lihat barang lagi dan membeli lagi. Demikian idealnya sebuah tulisan, sebuah toko, sebuah karya, sebuah konten yang harus membujuk dikelilingi terus oleh para pembeli atau audiennya. Demikian fungsi etalase. Tujuan akhirnya membuat setiap orang bertransaksi di kasir. Tersebab itu, lead adalah pertaruhan para penulis ataupun konten kreator. Jika ia gagal membujuk pembaca, tak akan memasuki keseluruhan tulisannya. Pemirsa tidak akan menonton sampai selesai, alih-alih mencerna, mengunyah, menerima atau menolak ide cerita yang ingin disampaikan penulisnya. Maka opening harus dibuat semenarik mungkin. Menarik memang terkesan klise. Demikian memang seharusnya sebuah karya ataupun tulisan. Agar tidak abstrak, ukuran opening ataupun lead yang menarik jika ia menjadi setting sebuah tulisan. Pemirsa ataupun pembaca sudah tahu sejak paragraf pertama atau opening apa yang ingin disampaikan penulis ataupun kreator dalam sebuah cerita. Tersebab ia sebuah pintu. Lead menerangkan dengan jelas ide pokok yang akan dijabarkan oleh para penulis ataupun kreatornya. Karena itu, kegagalan opening adalah jika ia tidak bisa menjadi tempat ide pokok dari sebuah tulisan ya, ataupun karya. Para penulis ataupun kreator seringkali membuat sebuah tulisan ataupun karya secara kronologis. Ya bagus sih, karena pokok pikiran akan runut. Masalahnya, cara seperti ini sering menjebak karena lead tidak menjadi setting atau pokok permasalahan. Sebaik-baik menulis adalah dimulai dari tengah. Opening menjadi semacam puncak atau klimaks dari sebuah tulisan yang memetot membaca mencari awal dan akhir. Karena itu, unsur sebuah tulisan adalah flashback. Lengkapnya, sebuah tulisan atau karya mengandung unsur-unsur sebagai berikut: narasi, deskripsi, kutipan, flashback, humor, dan ide dasar. Melalui narasi, sebuah ide dipaparkan. Lewat deskripsi, sebuah ide dibumikan. Barangkali dengan analogi, kutipan membuat cerita punya wajah karena ia memiliki tokoh. Kilas balik membuat cerita jadi berkonteks. Humor agar tidak garing, dan cerita membuat sebuah tulisan jadi bernyawa dan bertenaga, sebab adanya sebuah ide menjadi alasan utama sebuah karya dibuat. Masalahnya, lead ataupun opening seringkali menghilang ketika kita sudah siap menulis. Kita tertubruk bahan sehingga bingung memilih dan memilah pokok soal mana yang akan dijadikan opening. Maka buatlah outline ya. Solusinya, maka buatlah outline. Bagi mereka yang sudah terbiasa menulis, outline seringkali terbentuk di kepala ketika menemukan sebuah ide yang layak ditulis atau melihat
dan mendengar sebuah peristiwa yang memancing sebuah ide cerita. Sebaik-baiknya outline adalah dituliskan, karena membuat outline kita jadi tahu seberapa jauh bahan yang kita miliki. Outline menuntut bahan diserakan, dan menulis pada dasarnya menyusun bahan yang terserak. Itu menjadi sebuah cerita yang berbentuk. Demikian pula membuat konten, menyusun bahan yang berserak kemudian dijadikan sebuah video ataupun karya yang berbentuk sehingga memiliki value. Bagaimana menyusunnya? Kembalikan pada angle. Angle itu cara kita melihat masalah. Angle menjadi pijakan sebuah karya ataupun konten ditulis maupun dibuat. Dari situlah berangkatnya. Susun sebuah angle dengan alur dan plot yang sudah ditentukan. Kumpulkan bahan-bahan yang sudah ada itu untuk menjawab angle. Bahan yang tidak relevan dan tidak penting dengan angle dibuang. Bahan paling relevan dan menarik disiapkan sebagai opening. Hasilnya adalah bahan yang fokus. Fokus membuat cerita ataupun karya yang mampu menyentuh audiens ataupun mampu menyentuh pembaca. Mengalir seperti air ke telaga bening tanpa warna adalah unsur utama dalam menulis cerita agar sampai ke dalam makna pada pembaca. Susunan diksi ringkas berbeda dengan singkat. Ringkas menyangkut ide dan cara menulisnya. Ringkas menghindarkan penulis dari bertele-tele menyampaikan sebuah ide. Berhasil ataupun tidaknya membuat opening menjadi tantangan tersendiri untuk para penulis ataupun konten kreator. Baik itu mengembangkan tulisan atau membuat sebuah konten atau cara memikat pembaca melalui emosi dimainkan pada opening ataupun pada lead paragraf pertama. Misalkan di dalam novel ada namanya juga lanjaran sebagai penguat dalam membuat opening. Apa saja sih tips ataupun teknik membuat lead ataupun opening? Mau tahu atau mau tahu banget? Jangan lupa ikuti terus. Apa saja sih tips dan teknik membuat opening ataupun lead? Mau tahu atau mau tahu banget? Jangan lupa ikuti terus materi berikutnya. Belajar bersama Pisa dan terima kasih. Salam literasi.